Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, boleh berkurban, tapi jangan lupa perasaan. Maksudnya apa, Ahilman? Mohon maaf, banyak di antara kita ketika berkurban tapi lupa niat awalnya untuk apa. Betul? Tidak sedikit izin ada orang yang berkurban karena gengsi. Ada tidak? Mohon maaf, tidak sedikit ada orang yang berkurban karena ingin upload di sosial media. Ada? Bahkan tidak sedikit ketika lihat hewan kurbannya besar, kemudian dia bikin status kurban siapa dulu. Mohon maaf, jangan sampai kurban yang kita hadirkan lupa menghadirkan perasaan. Betul? Padahal ibadah kurban itu adalah perintah Allah kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nikmat yang sangat besar. Apa itu Al-Kautsar? Nikmat yang sangat banyak. Maka saat masuk bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan untuk menyiapkan kurban terbaik dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya apa iya? Apa yang Allah minta? Fasolli lirabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban bukan karena gengsi. Jadi kurban bukan untuk update sosial media, betul? Tapi kurban untuk siapa? Allah. Dan ingat bunda sayang, Allah tidak melihat seberapa banyak darah yang keluar dari hewan tersebut. Allah tidak melihat seberapa besar kiloan dari hewan tersebut. Allah tidak melihat sebanyak apa hewan kurban yang kamu sembelih. Tidak. Tapi saat itu yang Allah lihat adalah apa? Ketakwaan di dalam hati kita saat berkurban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh daging hewan kurban itu dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar engkau mengagungkan nama Allah atas petunjuk yang Ia berikan kepada dirimu. Maka tolong pastikan ada 3 hal saat kita berkurban agar bisa menghadirkan perasaan. 1, luruskan niatnya. 2, perbaiki caranya. Dan yang ketiga, pastikan tujuannya. Ada berapa? 3. 1, luruskan niatnya. 2, perbaiki caranya. 3, pastikan tujuannya. Betul? Yang pertama, niatnya kudu lurus. Karena siapa? Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak boleh ada niatan yang lain kecuali niat berkurban karena siapa? Allah. 2, perbaiki caranya. Tolong dijaga betul hati kita.
Yang jadi petugas penyembelih kurban, pastikan pisaunya ditajamkan agar tidak menyakiti hewan yang dikurbankan. Betul? Yang jadi panitia pembagian, tolong dirapihkan, jangan sampai rebutan, bahkan ada pertengkaran gara-gara kurban. Betul? Dan yang ketiga, pastikan tujuannya. Mudah-mudahan kurban yang kita hadirkan kelak mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kurban yang sudah kita tunaikan dan bunda semua yang barangkali belum sempat berkurban, semoga Allah berikan rezeki untuk berkurban. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalau gitu langsung saja Budu kasih kesempatan jamaah yang mau bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Hah? Nggak jadi? Nggak jadi? Ya, nggak ada yang mau saya. Udah, sebelah mana? Ibu silakan dia. Mana? Ya itu Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Unayah dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Baik. Sebelum bertanya, saya mau pantun buat AA. Boleh. Duduk santai di atas papan, Cakep. buka buku cerita tentang cinta. Cakep. Ketika aku ketemu AA Hilman, aku langsung jatuh cinta. Aduh. Jalan-jalan naik delman. Cakep. Tiba-tiba ke desa Tomohon. Cakep. Datang-datang ketemu Ahilman, aku langsung jatuh dari pohon. Masya Allah. Ya, Makasih Bunda, makasih. Silakan, Silakan. Silakan. Ini dengerin tausiah AA tadi tentang berkurban. Jadi saya mau bertanya, yang tentunya ibu-ibu juga di sini penasaran dengan jawaban dari pertanyaan saya ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa para artis itu kan berkurbannya berat-berat. Apa nih, berat perasaannya apa banyak, berat korbannya? Iya. Oh, hewan korbannya. Ya, Kurbannya ya. gitu ya. Ya. Jadi ukurannya ada yang 1 ton, ada yang 1 ton lebih gitu. Sedangkan saya sendiri mampu berkurbannya cuman kambing gitu. Itu pun tidak setiap tahun. Jadi merasa minder lah gitu tuh. Sedih Ibu ya, kalah Iya. saing sama artis. Benar. Terus, Jadi Bu? seperti yang kita ketahui bahwa berkurban itu kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya semua orang juga menginginkan berkurban itu lebih lah gitu ya, banyak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah mempengaruhi pahala gitu dari Jenis kurban besar kita. tidaknya timbangan, besar tidaknya kurban itu? Semakin berat kurbannya, semakin berat pahalanya. Apakah seperti itu gitu Bu? Iya, maksudnya itu. Maksudnya itu. Iya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Iya. Lantas pertanyaan yang keduanya itu, berkurban itu baiknya apa gitu? Lebih baiknya apa? Apakah itu sapi, kerbau, ataukah unta? Tuh. Ibu mau kurban unta. Dicari untanya di sana Mbak Ibu. Ibu di mana kurbannya? Yang mau makan unta di sini juga siapa Bu? Iya. Iya. Mungkin bagi yang haji gitu kalau. Oh, mungkin yang haji bisa, iya. Gitu. Betul, Jadi itu aja mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Unayah merasa minder nih. Iya. Kok artis-artis pada kurban sapi tontonan ya kan, akhirnya cuma jadi tontonan. Ibu sementara cuma nyumbang kambing. Iya, Itu iya. juga setahun sekali. Iya. Apakah pahalanya dihitung dari berat
korban kita atau dari apanya. Iya. Terus kemudian yang baik apa sih korbannya? Kambing, sapi, kuda, kebo, apa? Onta. Silakan. Bunda. Yang pertama tentu berdasarkan kaidah semakin berat pengorbanannya maka makin besar pahalanya. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala yang kita dapatkan tergantung beratnya pengorbanan yang kita hadirkan. Maka wajar di hadapan Allah tentu yang berat pengorbanannya akan besar pahalanya. Tapi dah harus ingat Allah tidak melihat seberapa besarnya. Justru yang Allah lihat seberapa ketakwaan yang dihadirkan ketika berkurban yang kita berikan. Maka prinsipnya berikan aja yang terbaik. Betul? Dan dalam berbuat baik itu jangan suka membandingkan kebaikan kita dengan kebaikan orang lain. Karena masing-masing punya batas kebaikannya sendiri. Betul? Makanya ada yang nanya begini, aku mending milih yang mana ya? Kurbannya kecil atau kurbannya yang besar? Dua-duanya boleh. Yang salah yang mana? Yang kecil enggak, yang gede enggak. Betul? Kalau ada public figure yang kurbannya gede, alhamdulillah, seneng enggak? Wajar enggak? Artis, betul enggak? Public figure, betul? Bang Bedu, berapa kilo nih? Bukan badannya, bukan. Iya, makanya saya kaget. Kalau saya 90 kilo kalau badannya. Bukan badannya. Bang Bedu, kurban, wajar nggak ngasih hewan yang lebih besar? Wajar, malu. Maksudnya malu apa yang besar ya? Malu sama nama besarnya. Iya. Bukan badan besarnya. Tapi kan kalau seberapa berat itu, kalau buat ibu mungkin nyumbang korban kambing Iya. itu berat baginya karena kondisinya kan dalam kondisi yang sempit. Sempit, iya. Tapi kalau artis yang tontonan itu kan yang ribuan kilo, karena kan kondisinya lapang. Betul. Nah. Makanya kalau ibu melihat public figure, kurbannya yang besar, wajar tidak? Ibu sebagai izin ya orang biasa jangan minder. Dan Allah nggak ngelihat berapa besarnya. Allah lihat hati ibu ketika berkurban. Tapi kalau boleh ditanya, sebaiknya gimana? Cari yang terbaik. Dan yang terbaik itu bukan harus mahal. Betul nggak? Yang terbaik itu bukan harus mewah. Yang terbaik itu yang berangkat dari hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan, ibu mampunya kambing, boleh. Ibu mau ikut udunan sapi 7 orang, boleh. Silahkan. Mohon maaf, yang malu ibu perhiasannya renceng, ibu kendaraannya punya, betul? Ibu kalau belanja meni banyak, hari kurban setahun sekali enggak. Itu yang salah, betul? Makanya ayo perhatikan ya, ini peringatan keras dari Nabi SAW. Jangan pernah mendekati masjid kami seseorang yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban. Apa maksudnya? Bukan umat kami, bukan golongan kami. Jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mampu berkurban tapi tidak berkurban. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya dan kurban kita jadi jalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan buat Ibu Hajah Unayah. Assalamualaikum Ahilman yang kasep pisan. Izinnya saya bertanya. Zaman sekarang kan sedang sulit masa, alhasil pembagian daging kurban pun pasti jadi ajang yang ditunggu.
Nah, kalau rebutan daging kurban pun pasti jadi ajang yang ditunggu. Nah, kalau rebutan daging kurban sampai memakan jiwa kayak dulu tuh di Jakarta, pernah ada yang meninggal karena desak-desakan saat antri daging kurban. Nah, itu gimana hukumnya? Yang menyelenggarakan dosa nggak tuh kalau sampai kayak begitu? Ilman. Dari Sandal Jepit Mas Eko, silakan. Ada paku payungnya nih kayak di bawah. Ya. Bunda, ini yang kemudian jadi jawaban kita. Jangan sampai kurban tapi lupa dengan perasaan. Maka dalam hal ini Ahilman sangat menganjurkan kepada seluruh panitia kurban untuk merapihkan manajemen kurbannya. Betul? Memastikan waktunya, memastikan cara pengambilan dagingnya, memastikan kuponnya, memastikan distribusi dagingnya. Ini harus, kenapa? Mohon maaf, kadang tidak sedikit masyarakat di tengah kondisi sulit memanfaatkan keadaan, betul? Lupa bahwa esensi kurban bukan tentang menyembelih hewan kurbannya, tapi esensi kurban bagaimana kita menghadirkan Allah di dalamnya. Termasuk jangan sampai gara-gara izin ya, satu kresek daging kurban harus mengambil nyawa orang lain. Jangan karena satu kresek hewan kurban harus kemudian sikut kiri, sikut kanan, nyinggung kiri, nyinggung kanan. Ini bahaya. Maka juga mungkin boleh begini, oleh panitia kurban didata siapa kira-kira yang layak. Kalau mungkin kebiasaan kita orang pada ngantri, kayaknya akan lebih cakep kalau panitia yang distribusi sendiri. Udah tunggu aja di rumah. Kan ketahuan mana yang membutuhkan, betul nggak? Mana yang fakir, mana yang miskin, betul? Mungkin akan jauh lebih bijak dan jauh lebih baik kalau panitia ada divisi distribusi yang langsung bagiin ke tiap rumah. Cakep nggak? Keren nggak? Jadi orang yang datang ngambil hewan kurban itu punten, tidak kita tempatkan sebagai pengemis. Tidak kita tempatkan sebagai orang yang minta-minta. Tapi kita muliakan. Jangan sampai pertanyaan yang tadi diajukan terjadi lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga tayangan ini bisa sampai kepada seluruh panitia kurban. Di setiap masjid, di setiap musola, di setiap kampung. Agar merapihkan kembali manajemen kurbannya, sehingga tidak ada lagi korban atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Setuju? Yang kedua, berkaitan dengan tema kita, berbagi daging kurban itu bukti tanda cinta kita kepada sesama. Kan kita ini pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, betul? Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita punya ilmu, bagiin ilmu, bermanfaat tidak? Kalau kita punya tenaga, bantu ame tenaga, bermanfaat tidak? Kalau kita punya waktu, bantu orang dengan waktu, bermanfaat atau tidak? Kalau kita punya harta, bantu orang dengan harta, bermanfaat tidak? Termasuk ketika datang bulan Dzulhijjah, kita mampu berkurban, maka berkurbanlah. Sungguh orang yang berkurban di bulan Dzulhijjah ini adalah bagian daripada kebaikan yang Masya Allah pahalanya luar biasa. Nabi Ibrahim dulu syariatnya kan diperintah mengorbankan anaknya, betul? Yang bertahun-tahun nunggu punya anak, yang sangat lama menanti hadirnya anak. Tapi ya Rob dikisahkan dalam Quran, falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala putranya itu tumbuh baligh, tumbuh dewasa,
Inni ara fil manami anni adzbahuka. Aku bermimpi dalam tidurku kalau aku harus menyembelih engkau anakku. Bayangin. Tapi Nabi Ismail soleh. Betul? Ketika ayahnya bermimpi untuk menyembelih, bilang sama anaknya, ya bunayya, bagaimana pendapatmu? Fangdur mada tara. Gimana pendapatmu? Ismail menjawab, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Jadi punten, kurban teh butuh sabar. Betul? Ibu berkorban harta enggak seberapa. Nabi Ibrahim diminta menyembelih anaknya. Nabi Ismail ridho rela untuk disembelih oleh ayahnya. Lah kita masa masih punya alasan untuk berkurban? Betul? Maka niatkan dalam hati bahwa saat kita berkurban bukti cinta kita kepada sesama. Betul? Saat kita berkurban bukti kita mencintai makhluknya Allah. Karena kita percaya dari hewan kurban yang kita kurbankan itu ada orang yang mendapatkan manfaatnya. Betul? Mungkin di luar sana mah ada orang yang jarang makan daging. Mungkin kita masih seminggu sekali, mungkin bisa. Tapi kita nggak tahu, mungkin ada tetangga kita yang sulit makan daging, yang nggak pernah makan daging. Maka saat datangnya bulan Zulhijjah, ada kurban di situ, kita berikan yang terbaik. Percayalah, saat kita mencintai makhluknya Allah, maka Allah akan mencintai kita. Ayo kita baca hadisnya. Ahilman sekali, bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Kita berkurban ingin dapat cintanya Allah, betul? Kita berikan kurban yang terbaik ingin dapat cinta yang terbaik dari Allah, betul? Dan bunda sayang, pemirsa BTV, jangan pernah menyangka dan mengira kurban kita sia-sia. Tidak. Boleh jadi nanti saat kita kembali kepada Allah, hewan kurban yang tadi kita sembelih jadi saksi kebaikan kita, betul? Darahnya, dagingnya, bulunya, semua yang kita kurbankan akan jadi bentuk cinta kita kepada Allah, sehingga semua kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah kurban ini menjadikan kita pribadi yang senantiasa mencintai makhluknya Allah. Amin. Dan kita pun akan dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan ibu untuk Ahilman. Baik, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa mau makan daging? Ayo. Daging. Ibu ini mana? Silakan. Yang mana? Iya. Ya ibu silakan. Iya ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Maimanah dari Majelis Ta'lim Nurul Ihsan, Cimanuk, Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Tepuk tangan buat orang Pandeglang. Aa, Iya. saya mau curhat, Iya. mau cerita. Di kampung kakak saya ada masyarakatnya kurang mampu. Kebanyakan buruh itu. Boro-boro untuk kurban ya. Buat makan sehari aja susah. Tapi tahun kemarin kan di kampung kakak saya itu ada yang ngasih daging kurban. Ada yang ngasih daging katanya, tapi dari
orang kaya yang dermawan. Gimana itu Pak Ustadz? Orang-orang yang dermawan tapi non muslim, tapi orang kaya dermawan tapi non muslim. Yang menjadi pertanyaan saya, gimana itu Orang kaya. hewan yang dikurbankan itu menjadikan pahala kurban dan yang menerimanya itu mendapat barokah apa tidak gitu. Karena dagingnya dari Karena itu yang kurbannya Orang- non muslim. orang dermawan non muslim. Iya, mohon jawabannya dari AA. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu, dagingnya daging apa? Sapi. Oh, sapi. Nah, takut dicek dulu, Bu, takut. Iya. Yang penting sih daging. Takutnya kan kita nggak tahu, Bu. Yang ngasih daging bukan muslim, non muslim. Sapi. Saking kasihannya ke masyarakat di situ, Iya. ada orang kaya Dermawan. ngasih sapi tapi non muslim. Sapinya maksudnya dagingnya sapi kan, Bu? Ya. Sapi Iya, lah. iya. Oke, ya. Masa bedul? Ibu tahu aja saya udah dinomorin nih, Bu. Silakan, gimana tuh Mas ayah? Bedug, Apa, Bu? ganteng Mas Bedug. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu ya. Apalagi wih gantengnya. Bentar, Bu. Soleh juga. Masya Allah. Mohon Bisa maaf, aja, Bu, aja mohon dah. maaf. Nggak apa-apa, Sekarang Bu. Mas Bedug jadi soleh. Amin ya Allah, Ibu. Sebabnya bersama-sama Ahilman terus Amin ya Allah. ke bawah. Ke bawah. Soleh. Ke bawah soleh. Ya. Nggak apa-apa, Bu, ke bawah soleh. Aslinya ke bawah arus ya, Bu. Tahu-tahu di laut aja saya. Bagaimana? Ya Dagingnya Allah. ini kan berkah atau tidak? Iya. Dan ini yang jadi pertanyaan Ibu itu dagingnya kan yang ngasih non muslim. Iya, baik. Silakan, Kak. Bunda, kalau ada saudara kita yang non muslim memberikan daging sama kita, itu kebaikannya untuk dia. Betul? Tidak dihitung sebagai ibadah kurban, tapi dihitung sebagai amal kebaikan. Terima tidak? Terima, selama prosesnya baik. Dia juga mohon maaf tidak menambahkan unsur yang bikin madorot ke kita. Terima, betul? Tapi izin ya, poinnya justru yang kedua menurut AA. Ini pelajaran buat kita sebagai seorang muslim. Kemana orang teh? Kitanya kemana? Kenapa yang peduli bahkan saudara kita yang non muslim? Betul nggak? Justru ini introspeksi diri buat kita, muhasabah diri buat kita, jadi bahan pemikiran buat kita. Ari nu muslim kemana? Iya apa iya? Maka ayo izin ya. Lagi-lagi ini urusan distribusi nih. Kadang tidak sedikit distribusi dirinya hungkul di situ terus. Boleh jadi ada wilayah lain, daerah lain yang juga membutuhkan, betul nggak? Makanya sekarang Ahilman bahagia banyak lembaga ya yang membuat kurban kemudian disalurkan kepada wilayah yang jarang tersentuh dengan hewan kurban. Bagus. Agar jangan sampai ada kisah dan cerita seperti apa yang tadi Ibu tanyakan. Jadi menurut AA justru ini pelajaran penting buat kita. Agar memastikan meratanya distribusi hewan kurban bahkan sampai kepada yang membutuhkan. Dan punten, mohon maaf. Kadang kita suka ngerasa izin ya. Padahal kita teh nggak butuh-butuh banget. Tapi pas hari itu mah ngadadak tah jadi butuh semuanya. Betul nggak? Mau nyate. Kita teh harus malu. Betul nggak?
Jangan sampai gara-gara keserakahan kita mengambil yang bukan haknya untuk kita. Betul? Ada yang pura-pura miskin, ada yang pura-pura nggak punya. Padahal izin, ada saudara kita yang memang benar membutuhkan, jadi terlewat gara-gara punten, mohon maaf, kita kadang zolim terhadap orang lain. Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya di sini ada? Nggak ada di sana mana? Nggak ada. Nggak Orang ada. sono, Enggak. orang sono yang lagi kesini. Bunda. Jadi jawaban yang pertama izin, Bunda terima saja, apalagi wilayah itu membutuhkan. Tapi ingat, apa yang diberikan oleh mereka tidak masuk kategori ibadah kurban, tapi jadi amal kebaikan. Yang kedua, pelajarannya buat kita, hati-hati. Kita harus peduli sama orang lain, sama wilayah atau tempat yang mungkin tidak tersentuh, kita harus peduli. Betul? Dan yang ketiga, pastikan distribusinya merata. Dan jangan sampai kita yang sebenarnya tidak membutuhkan itu, tapi ngaku-ngaku butuh dengan itu, sehingga ada saudara kita yang terlewat tidak mendapatkan hewan kurban itu. Mudah-mudahan hikmah ibadah kurban teh jadi sesuatu yang bikin kita peka dengan orang lain. Hikmah ibadah kurban teh harus bikin kita teh lebih peduli dengan orang lain. Betul? Dan yang paling penting, membuat kita lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Yang bisa berkurban, bersyukur, ya Allah, di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini kita masih bisa kurban. Betul? Yang kedua, bersyukur Allah masih ngasih kelapangan hati kita buat berkurban. Karena ada orang loh Bu, mampu tapi gak kurban. Ada gak? Ada. Banyak. Secara logika hitung-hitungan kita mah, jelema eta teh bisa kurban. Bisa kurban. Tapi dia suka ngerasa, saya mah tak ayat. Saya mah gak ada. So gitu tah. Ada gak yang begitu? Tah, itu orang yang tidak dilembutkan hatinya oleh Allah. Bahkan sebaliknya, suka melihat ada orang yang punten, mohon maaf, secara logika teh kelihatan gak mampu Bu, tapi dia maksain buat kurban. Ada yang nabung setahun 2.000, cukup gak ya? Cukup ya? 2.000 kali 365 sama dengan 2.365. Kan ada yang 10.000 sok. Lamun 10.000 tiap hari dikali setahun berapa? 3.650.000. Ketemu nggak? Sapi ketemu? Udunan sapi 7 orang 3,6 ketemu nggak? Ada yang begitu. Patungan makana kita teh kudu punten ya. Ada doanya. Kalau ibadah kita mau lebih maksimal, tahu nggak doanya apa? Allahumma paksakeun. Apa doanya? Allahumma paksakeun. Dipaksain sama kita, betul? Ini peringatan, mumpung kita dikasih kesempatan. Kalau udah nggak ada kesempatan, mah kita nggak bisa. Iya apa ya? Tepuk tangan buat Ibu Hajah Maimunah. Terima kasih buat Ibu Hajah, bukan main. Oh main mana? Iya, bukan Silakan. main. Silakan setelah Ibu Hajah main mana? Mau main kemana lagi kita? Sini, oke. Ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahnani Susiani dari Majelis Talim Al-Barokah, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Tepuk tangan buat orang Bandung Barat. Ikutan pantun dong, Ang. Iya, pantun. Bu. Maaf ya Bu, ikutan. Iya. Maaf ikutan Bu. Ibu mau ikutan. Ya, makan duku di atas delman. Cakep. Ketemu A Dudu dan A Hilman, senang sekali. Iya. Makan duku terus dia kuda. Kenapa begitu lagi Delman? Nah Delman kudanya makan.
Kan bisa di rumah makanya Bu, nggak ada delman. Susah ya. Iya, mana kudanya Bagusnya di mana makan duku? makan duku di kediaman. Di kediaman. Maaf Pak, ngedadak ini. Oh mendadak, ya nggak apa-apa namanya. Nama juga tahu bulat Bu ya. Iya. Dadakan ya. Jadi kalau di delman tadi gimana makan dukunya? Ini. Kalau di rumah kan tendang. Nah, itu di kediaman. Di kediaman. Kalau delman, iya. Maaf Pak. Silakan. Silakan, Bu. Iya. Ya, ini mau cerita. Cerita. Ya, di Mau kampung- cerita ya. apa mau makan duku? Oh. Ini tentang hewan kurban di kampung Tentang hewan saya. kurban. Ya, itu pada saat hewan melaksanakan kurban itu berantem Siapanya? warga Pak. Panitianya atau Panitia. Panitianya Ya, berantem. Bukan apa-apa, saya takutnya yang berantem yang hewan kurbannya? main golok tuh yang memotong Jadi yang berantem tuh panitia. Panitia. Oke. Kebetulan saya, suami saya dan tetangga sebelah saya itu menjadi panitia hewan kurban di masjid di Oke. sekitar rumah kami, Pak Ustadz, Pak Dudu juga. Iya, Bu. Apa yang menyebabkan mereka bertengkar, Ibu? Setelah motong itu dagingnya dipotong-potong kemudian diplastikin jadi sekitar 100 bungkus. Udah dipotong-potong, plastikin, ditaruh di kresek. Udah dipotong, iya. Hah? Iya. Iya, betul kan? Kemudian pada saat lohor itu Pak Ustadznya ngajak sholat berjamaah bareng. Oke. Nah kita semua itu ikut sholat berjamaah. Kecuali Cek Lisa tadi nggak mau ikutan sholat berjamaah. Oke. Kemudian pada saat kita selesai sholat itu kita keluar lagi. Loh kok Habis. daging korban. Oh, hilang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Itu, Kok bisa hilang, Bu? pas kita sholat itu celisanya ngambil jatah yang terlalu banyak, hampir 50% diambilnya Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz yang mimpin sholat kami tadi, kita kan mau ngelabrak nih mangkel gitu ya, marah gitu. Pasti celisa mau ngambil teh gitu. Kita udah marah-marah, kita labrak aja yuk ke rumahnya. Pasti dia yang ngambil katanya. Oh, karena cuma dia aja yang nggak ikut sholat. Oh, tuduhannya kepada orang yang nggak ikut sholat. Iya. Cuma dia doang tuh orang itu. Iya. Kemudian kata Pak Ustadz, jangan cari masalah. Jangan cari. Nanti ibadah kita malah nggak Betul. berkah. Biarin, jangan nyari masalah. Kita cari Biar dagingnya berkah, aja ya, Biar jangan- barokah. Biar barokah katanya. biar barokah. Tapi selang 4 hari kemudian Ibu Lisa tadi mengadakan acara lamaran. Punten Cek Lisanya. Bu, lebih dekat lagi suaranya. Dekat lagi ke mic-nya. Deketin mic-nya. Ke sini, dekat ke mulut. Iya, Nah, Celisa itu mengadakan acara lamaran anaknya dan masak semur daging yang banyak. cocokologi dimulai nih. Itu Daging hilang, hajatan, masak sop banyak dagingnya nih. untuk menjamu tamu-tamu tadi itu kan jadi menambah kecurigaan kita. Kecurigaan. Makin aduh mangkel saya gitu ya. Kemudian selang 1 bulan kemudian mengadakan acara nikahan anak yang lamaran tadi. Kita Itu daging satu, awet sebulan tuh, Bu. Masih ada. udah habis yang tadi Pak. Oke, terus. Kemudian 1 bulan kemudian ngadain acara nikahan anaknya, kita satu RT diundang. Kita nggak datang kompakan. Oh. Saya udah curiga ada daging lagi di situ, ketahui pada nggak datang. Ya. Karena masih inget daging kurban yang hilang. Oh. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah sikap kita tadi yang punya curiga terhadap Celisa tadi, hukumnya bagaimana, dosa atau bagaimana, dan perilaku Celisa tadi bagaimana? Sebentar, pada waktu diundang hajatan makan daging nggak tuh undangan pada? Makan lah. Dah, kebagian semua berarti udah. Tapi pas hajatan Pasti nggak ada itu, yang oke, datang, silakan, ya. baik. Yang kita Dijawabnya tanyakan nanti, Bu, ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama jangan punya prasangka buruk sama orang lain. Betul? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya prasangka yang kita tanam kepada orang itu sebagiannya adalah dosa.
Maka bunda sayang, daripada prasangka lebih baik tanya. Betul? Di dalam Islam disebut dengan tabayyun. Apa? Klarifikasi. Pastikan benar apa enggak. Karena izin ya, kalau menyangkut aib orang lain, izin. Bunda sayang, kalau bunda diizinkan tahu kekurangan orang lain, kalau bunda bicarakan, kalau aib itu benar, bunda bicarakan jadi gibah. Kalau aib itu salah, bunda bicarakan jadi fitnah. Betul? Dua-duanya dosa. Daripada tambah dosa, mendingan tanya, klarifikasi, tabayun. Betul? Ya. Kamana daging itu kok tinggal sedikit? Ece yang ngambil. Duka abdi teh. Jadi bahasa Sunda ya. Tanya. Kalau dia jawabnya jujur, alhamdulillah. Kalau dia bohong, Allah tahu tidak? Dosa buat dia. Bukan saya, Bu. Saya nggak ada di situ waktu itu. Saya ikut sholat lohor. Dosa buat orang yang mengambil, betul? Izin mohon maaf, dia bikin hajatan. Jangan sampai prasangka ditanam, kita nyangka kemana-mana. Pasti kurban kemarin. Pasti daging kemarin. Panjang tidak? Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa bisa lebih kejam? Punten, kita nauzubillah ya, ngebunuh orang. Cuman dia yang terzolimi oleh kita. Tapi kalau fitnah, ibu mitnah orang, sebut aja, siapa tadi itu namanya? Lisa misalnya. Dia ngambil, ibu bilang kepada semua orang, dia yang ngambil. Ternyata bukan. Punten, kita minta maaf sama dia. Tapi beritanya masih mengalir kemana-mana. Selama itu berita mengalir kemana-mana, kita nanggung dosa dari fitnah yang kita lakukan. Nauzubillahi min zalik. Makanya jangan suka punya prasangka. Betul? Kalau kita pengen lebih yakin, tanya, tabayun. Setuju? Nah yang kedua, izin panitia yang dapat amanah ngurus hewan kurban kudu bener. Betul nggak? Kudu amanah, kudu jujur. Karena khawatir, ini kan urusan umat. Betul nggak? Ini urusan banyak orang. Jangan sampai kepentingan kita yang individu harus mengorbankan kepentingan umat yang lebih besar. Maka izin panitia yang ngurusin hewan kurban harus transparan. Dapat uang dari masyarakat sekian, aku beli hewan ke sini, harganya segini, modalnya segini, untungnya segini. Cek mah kudu terbuka. Khawatirnya ada prasangka. Betul nggak? Nanti dari sekian hewan yang kita kurbankan, izin akan jadi berapa kresek, dibagiin kepada siapa saja, kudu jelas. Karena ini urusan umat yang lebih besar. Karena izin, biasanya kebohongan besar itu dimulai dari kebohongan yang kecil. Awalnya mah kan nggak apa-apa, dan nggak ada yang tahu teh. Ada nggak apa-apa. Kan gak ada yang tahu. Manusia gak tahu, Allah tahu tidak? Tahu. Manusia gak lihat, Allah lihat tidak? Ya. Maka pelajarannya, tema kita hari ini agar lebih amanah dalam mengelola hewan kurban. Insya Allah. Tepuk tangan Ibu Hajah Nani. Baik, begitu Ibu Nani jelas Bu ya. Jangan ada prasangka buruk pada sesama saudara kita ya Bu ya. Baik, dan kalau itu takutnya nanti jadi fitnah ya. Dan kalaupun benar itu jadi gibah. Baik, itulah tadi bagaimana kita berkorban tapi jangan lupa perasaan ya.
Jadi ingat bahwa kurban kita ini adalah untuk menumbuhkan cinta kita terhadap sesama ya, peduli kepada tetangga kita. Kita jadi tahu oh tetangga kita ternyata kesusahan. Ini yang patut mendapatkan hewan kurban. Kalau merasa kita mampu jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Baik, itu saja Tasyid sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan keberkahan untuk kita, dan tadi apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum akhir tausiah, mari boleh kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah illallah wallahu akbar. Subhan Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tawwab. Duhai Allah yang Maha Penerima taubat. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, pagi ini jangan keluarkan kami dari acara ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, di bulan Zulhijjah ini, di bulan yang sangat baik ini, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk bisa berkurban. Ya Allah, terima ibadah kurban kami. Jadikan ibadah kurban kami ibadah yang mendekatkan kami denganmu. Jadikan ibadah kurban kami jadi bekal kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, jika di antara kami ada yang belum bisa berkurban, mampukan kami untuk bisa berkurban. Berikan kepada kami rizki yang baik. Berikan kepada kami rizki yang berkah berlimpah. Ya Allah, di bulan Zulhijjah ini kami mohon kepadamu untuk saudara kami yang sedang berhaji, jadikan semuanya haji yang mabrur. Dan untuk kami yang belum berhaji, kami mohon ya Allah, undang nama kami untuk bisa berhaji, panggil nama kami untuk bisa berhaji, dan berikan kesempatan kami untuk bisa berhaji. Ya Allah ya Rabbana, terimalah semua amal ibadah kami. Terimalah semua doa-doa kami. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami. Dan jadikan ibadah kurban kami ini ya Rabb jadi ibadah kurban yang Engkau terima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan jiwa kami, lapangkan urusan kami.
dan ijabahlah semua doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.